Upaya pemugaran yang dilakukan sejak zaman kolonial hingga sekarang telah berhasil menjaga kelestarian candi ini, menjadikannya sebagai salah satu situs bersejarah yang paling penting di Indonesia. Saat ekspedisi Uri-Uri Warisan Leluhur Polres Brawijaya mencari informasi yang tidak umum, ternyata di Komplek Candi Gedong Somo terdapat situs berupa batu besar, puing-puing candi yang tersusun di hutan belantara dekat komplek yang konon katanya kalau dilihat dengan mata batin, maka akan terlihat bangunan candi yang megah yang diyakini merupakan candi yang ke-6, 7, 8, 9 candi yang hilang, serta batu besar yang dipercaya merupakan petilasan sosok kera putih yang bersamayam di Gunung Ungaran. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura. Ekspedisi Uri-Uri Warisan Leluhur akan melanjutkan perjalanan napak tilas ke pesarian Romo Harucokro Semono, pendiri paguyuban penghayat aliran Jawa di Purworejo, Jawa Tengah. Romo Harucokro Semono lahir pada 15 Agustus tahun 1900 di sebuah desa kecil di wilayah Yogyakarta. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat mendalam pada ajaran spiritual dan kebatinan, terutama yang berakar pada tradisi dan filosofi Jawa. Pendidikan awalnya lebih banyak didapat dari lingkungan keluarganya yang masih memegang erat ajaran leluhur, serta dari pengembaraan spiritualnya sendiri di alam Jawa. Pada usia muda, ia sudah berupaya memahami hakikat kehidupan dan mencari makna di balik segala fenomena alam dan sosial yang ada. Seiring berjalannya waktu, Romo Harucokro mulai memperdalam pengetahuannya tentang spiritualitas dan kebijaksanaan Jawa. Pada tahun 1925, ia mendirikan paguyuban penghayat Kapribaden sebagai wadah untuk menyebarkan ajaran spiritual yang ia kembangkan. Fokus utamanya adalah bagaimana setiap individu bisa menemukan kedamaian batin dan harmoni dengan alam serta sesama manusia. Romo Harucokro percaya bahwa setiap manusia harus mengenal dan mengembangkan esensi diri mereka untuk mencapai keseimbangan hidup. Pada tahun 1940-an, Romo Harucokro mulai memperkenalkan ajaran Kapribaden ke lingkup yang lebih luas. Ia mengajarkan bahwa manusia harus bisa mengendalikan nafsu, menjalani hidup sederhana, dan selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan alam semesta. Pengikutnya mulai berkembang, dan ajaran Kapribaden mulai diakui sebagai salah satu gerakan spiritual yang berpengaruh di Jawa dengan prinsip-prinsip yang sederhana namun mendalam. Romo Harucokro berhasil menyentuh hati banyak orang dari berbagai kalangan. Pada masa-masa sulit Indonesia di tahun 1960-an, Romo Harucokro tidak hanya fokus pada ajaran spiritual, tetapi juga pada upaya mendorong perdamaian di tengah pergolakan politik yang terjadi. Ia sering menyampaikan pesan bahwa kedamaian batin adalah kunci untuk mengatasi masalah duniawi. Dan di tengah konflik sosial, ajarannya tentang keseimbangan hidup dan meditasi menjadi semakin relevan dan menarik lebih banyak pengikut, termasuk dari kalangan pemuda. Pada 1970-an, Romo Harucokro mencapai puncak pengaruhnya. Paguyuban Kapribaden memiliki ribuan pengikut yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ia tetap konsisten mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kesederhanaan dan pengendalian diri hingga usia lanjut. Romo Harucokro tetap aktif memberikan bimbingan spiritual
kepada para pengikutnya. Setiap pesan yang ia sampaikan selalu mengandung kebijaksanaan dan keinginan untuk membantu orang-orang menemukan kedamaian dalam kehidupan mereka. Romo Harutcokrosemono meninggal dunia pada 3 Maret tahun 1981 di Yogyakarta. Ia dimakamkan di pemakaman keluarga di desa kelahirannya, Purworejo, Jawa Tengah, di mana pengikut dan masyarakat memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan spiritual mereka. Kepergiannya meninggalkan warisan spiritual yang tak ternilai bagi para pengikut Kapribaden yang terus meneruskan ajaran-ajaran mulianya. Setelah wafatnya, Paguyuban Kapribaden tetap melanjutkan ajarannya. Para pengikutnya setia menjalankan meditasi, pengendalian diri, dan hidup sederhana sesuai dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Romo Harutcokro. Sosoknya dikenang sebagai figur kebijaksanaan yang mengajarkan manusia untuk hidup dengan penuh makna dan kesadaran spiritual yang mendalam. Warisan Romo Harutcokro terus hidup melalui ajaran-ajarannya yang mengajarkan bahwa kedamaian sejati hanya bisa dicapai dari dalam diri. Paguyuban Kapribaden tetap berdiri kokoh sebagai bukti keteguhan ajaran-ajaran Romo Harutcokro yang terus relevan hingga masa kini. Parangkusumo, terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dikenal sebagai salah satu pantai yang kaya akan nilai sejarah dan mitos Jawa. Asal-usul pantai ini terkait erat dengan legenda Nyai Roro Kidul, Ratu Penguasa Laut Selatan. Menurut kepercayaan lokal, Pantai Parangkusumo adalah tempat pertemuan spiritual antara Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam, dengan Nyai Roro Kidul. Pertemuan ini diyakini terjadi pada akhir abad ke-16 saat Senopati melakukan semedi untuk memohon kekuatan dalam membangun kerajaan. Kisah tersebut bermula ketika Panembahan Senopati yang tengah berusaha mengukuhkan kekuasaannya bertapa di Pantai Parangkusumo. Dalam semedi, Senopati memohon restu kepada kekuatan alam dan supranatural. Pantai ini sering menjadi tempat diadakannya upacara tradisional seperti labuhan, yaitu persembahan yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta untuk Nyai Roro Kidul. Upacara ini bertujuan untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan gaib. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun dan tetap dijaga hingga sekarang sebagai warisan budaya yang sakral. Dengan perpaduan antara mitos dan tradisi, Pantai Parangkusumo menjadi destinasi penting dalam dunia spiritual Jawa. Selain menarik bagi wisatawan, pantai ini juga menjadi tempat ziarah bagi mereka yang percaya pada kekuatan supranatural. Keindahan alam pantai yang eksotis, dengan pasir hitamnya yang khas dan ombak yang besar, turut menambah daya tariknya sebagai tempat yang penuh misteri dan sejarah panjang. Pantai ini bukan hanya sekedar objek wisata, melainkan juga simbol hubungan erat antara dunia nyata dan dunia gaib bagi masyarakat Jawa.